Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru. Untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan Raja kita. Marilah kita mengawali tahun yang baru, tahun yang indah yang dijanjikan Tuhan buat kita, dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi. Sebab kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Kita tidak pernah tahu hari esok, tapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan taat padanya. Oleh karena itu, tema kita hari ini yaitu berdamai dengan kebaruan. Menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus selalu mau beradaptasi dengan kebiasaan baru. Gaya hidup yang baru, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Mari kita menyatukan diri di dalam doa. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus anak-Mu untuk kita semua. Tebuslah kami agar hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Bagi kita yang telah dibarui di dalam terang Tuhan, dengarlah janji Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dia
Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena kami diperkenankan untuk melewati tahun 2020 dengan pelbagai pergumulan, suka dan dukanya. Kini kami berada di tahun yang baru, 2021. Kami tidak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi seperti nyanyian-nyanyian yang sering kami nyanyikan, walaupun kami tak tahu hari esok, namun Engkau yang menopang, menolong. Kau yang menguatkan sehingga segala sesuatunya menjadi indah. Firman-Mu akan menolong mengantar kami dalam ziarah kehidupan yang baru ini. Kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami supaya kami memahami, mengerti firman Tuhan. Terlebih kami merasakan firman ini begitu dekat, menyertai, menolong kami, memberikan pengharapan yang baru. Dan biarlah kami mau dibimbing dengan melakukan firman ini. Anak-anak-Mu yang Engkau telah siapkan membaca bagian demi bagian firman Tuhan, sertai kami akan menanggapinya dengan mendaraskan mazmur yang mengingatkan tentang kami sebagai manusia. Dan Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk menyatakan, menyampaikan firman ini dalam bentuk khotbah. Pakailah ini semua, termasuk di dalamnya media yang kami boleh menikmati, menyatukan kami. Bekerjalah dengan leluasa ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, firman yang menjadi manusia itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia, Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu, segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kaki-Nya. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing domba lembu sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Demikianlah bunyinya.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, di tahun yang baru 2001 ini, bacaan Injil terambil dari Injil Matius. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan Raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Haleluya. Selamat tahun baru, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tentu ada berbagai macam gejolak atau perasaan dalam hati kita menyambut pergantian tahun, atau tepatnya kalau hari ini menapaki menyongsong tahun yang baru ini. Berdamai dengan kebaruan. Itulah yang akan kami atau kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudara, selamat tahun baru, barangkali kalimat inilah yang paling banyak kita dengar, yang paling banyak kita lihat, kita simak. Bisa jadi kita pun sudah cukup bosan untuk mengucapkan dan menuliskannya di dalam status media sosial kita, atau membalas ucapan-ucapan selamat itu. Kecuali perubahan tanggal, bulan, dan tahun yang telah disepakati oleh masyarakat dunia, apanya yang baru? Saudara-saudara tahu hari-hari bergulir seperti biasa. Mungkin pada saat ini kita terbiasa, memang benar ada hal-hal yang baru. Terbiasa untuk menjaga jarak, terbiasa untuk memakai masker, terbiasa untuk bercuci tangan, terbiasa untuk melakukan gaya hidup yang sehat. Kita bangun pagi sampai terbenam matahari dan kembali dalam dekapan malam. Melakukan segala aktivitas hampir sama seperti hari-hari kemarin. Mungkin juga pengulangan-pengulangan itu telah menjadi bosan, jemu untuk kita lakukan. Saudara-saudara, tidak ada yang baru, kata pengkhotbah. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Pengkhotbah 3 ayat 15, bacaan pertama kita. Oh, lalu kemudian ada orang mengatakan, oh, ada yang baru, Pak. Apa itu? Pandemik COVID-19. Dulu kan tidak ada. Sekarang ada itu. Saudara-saudara, benar. Mungkin wujudnya ada. Tapi kalau bicara soal pandemik, beberapa ratus tahun yang lalu juga sudah pernah ada. Kita bisa menyimaknya kalau kita mengklik di Google itu tentang pandemik. Peristiwa hampir 100 tahunan itu. Lalu kemudian kejadian itu terulang dengan bentuk dan corak yang baru barangkali. Saudara-saudara, apa yang dikatakan pengkhotbah memang mungkin ada benarnya. Yang sekarang ada, dulu pernah ada.
Tapi manusia tidak ngeh. Kita semua tidak menyadarinya. Kalau demikian buat apa kita merayakan tahun baru, apanya yang baru? Saudara-saudara, benar. Pergantian hari dari tanggal 31 Desember ke tanggal 1 Januari sama saja seperti pergantian hari-hari yang lain di sepanjang bulan yang kita lewati ini. Menjadi berbeda oleh karena pada tanggal tersebut banyak negara menyatakan hari libur nasional. Dan kemudian dipakai sebagai penanda sebuah kurun waktu, pergantian waktu, siklus 365 hari atau 1 tahun itu. Saudara-saudara, namun meskipun demikian bagi seorang percaya, setiap momen pergantian waktu pasti ada maknanya. Pasti ada yang dapat kita ambil hikmatnya. Pada peristiwa inilah kita sadari kembali akan ketidakberdayaan kita berhadapan dengan sang waktu. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan bergulirnya waktu. Suka atau tidak, waktu akan terus bergulir dan tidak pernah akan bisa kita kembali. 1 menit ini saya bicara, tidak mungkin saya akan bisa kembali ke 1 menit yang sudah lewat ini. Terus akan bergulir. Saudara-saudara, momentum pergantian kurun waktu 1 tahun bagi orang percaya dapat dipergunakan sebagai saat untuk merenungkan, untuk merefleksikan, untuk tafakur akan segala peristiwa yang telah diambil sambil mengimani bahwa dalam setiap detik, dalam setiap momen itu Tuhan bekerja. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Ia memberikan pelbagai kesempatan untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika dengan cermat kita melihat kembali perjalanan hidup kita, sangat mungkin kita juga akan menemukan bahwa dalam setiap kesempatan itu Allah memberikan pelbagai macam kebaikan. Sehingga waktu-waktu yang kita jalani adalah waktu-waktu yang indah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah bunyi Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 yang tadi dibacakan oleh Penatua Stefanus. Saudara-saudara, ayat ini barangkali menjadi ayat mas kita. Ayat yang kita sukai. Indah pada waktunya. Jadi dalam pandangan yang seolah pesimis, saudara, kalau kita melihat membuka kitab Pengkhotbah itu diawali dengan narasi-narasi yang menurut saya nadanya pesimis. Oleh karena kenapa? Ada begitu banyak kata-kata kesia-siaan. Segala sesuatu sia-sia, orang yang baik, orang yang jahat akan berakhir dalam kematian juga. Semua yang dilakukan adalah sia-sia. Tetapi di tengah-tengah itu, pengkhotbah justru menekankan waktu yang kita tempuh, yang kita jalani ini, ada sesuatu yang kalau kita simak, ada yang begitu indah, indah pada waktunya. Pengkhotbah mau mengajak kita untuk melihat segala sesuatu yang kita jalani, lewati dalam rutinitas ini, hari ke hari, kronologi yang Tuhan sediakan itu memberikan kesempatan, kairos, untuk kita gunakan dengan baik. Saudara-saudara, terminologi
atau istilah waktu dalam budaya atau kosakata Yunani sangat unik dan syarat makna. Jadi waktu itu bisa disebut kronologi atau kronos, kita mengenalnya kronologi. Lalu kemudian waktu bisa juga kita maknai dengan kesempatan, kronos. Dan kemudian nanti ada waktu yang ketiga, itu waktu yang kekal, yaitu aion. Saudara-saudara, menarik, Anda, saya oleh Tuhan diberikan waktu itu kronologi. Anda dan saya dikandung oleh ibu kita masing-masing. Lalu kemudian kita dilahirkan, kita menjadi bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, lalu menjadi tua. Dan dalam kesempatan-kesempatan itulah Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Memberikan kairos. Dalam kronologi itu ada kairos, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka untuk kita. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mengenalnya. Tuhan memberikan kita untuk bersyukur. Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk melayaninya. Dan ketika kita menggunakan kesempatan-kesempatan ini, sebenarnya kita menyediakan di sana nanti adalah waktu keabadian, kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita cermati kata indah pada waktunya ini. Kata Ibrani yang digunakan untuk indah dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 adalah kata Yahweh. Saudara-saudara, dalam kosakata Ibrani indah biasanya memakai kata tauf. Seperti dalam kisah penciptaan menggunakan semua indah itu pakai kata tauf. Segala yang diciptakan oleh Tuhan itu sungguh amat baik. Tauf. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tauf biasanya bermakna etis, bermakna estetis. Keindahan yang bisa kita lihat atau tindakan-tindakan etis yang kita bisa saksikan bersama. Sedangkan Yahweh mempunyai nuansa yang berbeda. Penggunaan kata Yahweh menunjukkan kedekatan penulis pengkhotbah Kohelet ini dengan pemahaman Yunani mengenai kehidupan ini. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya sesuai dengan rancangannya. Ketika Tuhan merancangkan segala sesuatu terhadap umatnya, bisa jadi umat tidak mengalami kenyamanan. Hal ini sama seperti orang tua yang mendidik dan menggembleng anaknya. Dalam tradisi Yahudi bisa saja ada teguran, ada kemarahan, atau mungkin juga ada pukulan. Setiap anak akan tumbuh menjadi anak yang baik bila dipersiapkan, digembleng juga dengan baik. Tentu pada waktu menerima gemblengan itu si anak tidak merasa nyaman. Ini bisa kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 10 ayat 11. Saudara-saudara, namun di ujungnya si anak akan merasakan keindahan. Jadi indah pada waktunya Yahweh ini dapat kita simpulkan. Sesuatu yang manis dan menyenangkan dapat kita nikmati dalam keadaan hidup kita setelah melalui masa-masa yang sulit. Ini mirip-mirip seperti kita menikmati adegan-adegan sebuah drama. Mungkin Anda menyaksikan drama Korea, drama Mandarin, drama apa saja yang berujung happy ending. Bisa saja di awal cerita sang tokoh utama begitu banyak diterpa pergumulan, kesedihan, kepahitan. Ia dimusuhi, dibenci, dan begitu menderita.
Namun di akhir cerita ia dapat tersenyum karena segalanya dapat berakhir dengan manis. Saudara-saudara, bisa jadi peristiwa yang sekarang Anda dan saya alami ini, kepahitan demi kepahitan, ini semua menjadi alat untuk kita terus berproses menjadi dewasa, dan kita akan bisa melihat di ujungnya nanti ada sesuatu yang kita rasakan indah pada waktunya. Dalam kehidupan manusia, konsep Yahweh merupakan keindahan atau tepatnya kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang yang menghayati segala sesuatu indah pada waktunya akan merasakan dan mengalami di penghujung kehidupannya ia akan tersenyum lebar, dan karena melihat seluruh rangkaian kehidupan meskipun banyak pergumulan dapat diakhiri dengan manis. Atau meminjam bacaan yang kedua tadi dalam Wahyu 21, laut tidak ada lagi penderitaan, air mata dan seterusnya, akan mengalami masa-masa yang indah, yang manis itu. Saudara-saudara, hidup ini tidak langgeng, pasti akan berakhir. Bagaimanakah akhir kehidupan kita? Kecuali Tuhan, tak satu pun di antara kita yang tahu. Yang jelas kehidupan pada saat ini akan sangat menentukan akhir hidup kita. Tadi saya katakan Tuhan memberikan kronologi Anda dan saya lahir, lalu kemudian nanti berujung pada kematian. Di dalam masa-masa kronologis itu Anda dan saya diberikan kairos, kesempatan. Nah, kesempatan ini ketika Anda dan saya gunakan dengan baik, itulah indah pada waktunya. Anda akan menikmati, kita akan menikmatinya. Di ujung nanti ada sesuatu yang begitu indah, di mana kita akan menikmati kekekalan itu. Saudara-saudara, sebagai umat Allah kita percaya bahwa di penghujung kehidupan kita akan terjadi sebuah penghakiman yang menentukan apakah kita masuk dalam orang yang mendapatkan kebahagiaan atau sebaliknya orang yang akan menderita selamanya. Apakah hidup kita ini berakhir dengan keindahan yang manis atau kepahitan yang sesungguhnya itu. Jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita tentang penghakiman terakhir itu. Salah satu yang dicatat dalam Matius 25 yang kita baca tadi ayat 31 sampai 46. Di hari penghakiman itu manusia akan dipisahkan dalam dua kelompok, domba atau kambing. Saudara, pasti Anda dan saya ketika membaca ini kita sudah yakin benar. Kita ada pada posisi di sebelah kanan, yaitu posisi domba dan seterusnya. Itu baik keyakinan itu. Tapi mari kita juga telusuri bagaimana karakter dan sifat domba itu. Apakah betul-betul mencerminkan apa yang dikehendaki oleh sang gembala atau tidak. Pembagian kelompok ini terkait dengan tindakan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Apa yang kita lakukan selama hidup ini akan dinilai. Apakah kita telah memanusiakan sesama kita. Bahkan yang dianggap paling hina atau mengabaikannya dengan sama sekali tidak melakukan apapun, tidak peduli. Dari sejak lahir sampai Tuhan memanggil kita, Tuhan telah memberikan sebuah kurun waktu, kronos itu. Di dalam kronos kita diberikan juga kairos. Berulang kali Tuhan menyediakan. Saudara-saudara, apakah kesempatan-kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya? Kesempatan yang sekarang ini mungkin betul penuh dengan pergumulan, penderitaan. Dan ingat, itu bukan hanya terjadi atas diri kita, keluarga kita saja. Melainkan banyak orang, hampir setiap orang juga merasakan ini. Nah, apakah dalam situasi seperti ini Anda dan saya menggunakan kesempatan dengan baik, dengan melayani sesama yang betul-betul membutuhkan? Ibu bapak saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berdamai dengan kebaharuan. Barangkali ya situasi seperti ini
ke depan akan menjadi seperti yang sekarang kita alami. Benar, vaksin sudah ditemukan, lalu kemudian siap diedarkan, disuntikan. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa dengan itu semua pandemik akan berakhir? Bisa jadi masa-masa sulit akan panjang. Nah, disinilah anak-anak Tuhan terus berkarya, menghadirkan tanda-tanda kerajaannya, menghadirkan sesuatu yang baru bagi dunia ini. Berdamai dengan kebaruan artinya menghadirkan kasih sayang Tuhan dalam dunia yang sekarang terjadi ini. Yang sekarang kita alami bersama-sama. Ingat, Tuhan sudah memperlengkapi kita semua. Dengan itu tinggal kitalah yang memberlakukan. Kiranya Tuhan menolong menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kembali kami sampaikan. Tuhan boleh mengizinkan kami mengawali tahun baru ini dengan bersama-sama beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan juga menolong langkah hari pertama dan selanjutnya di tahun 2021 ini. Kiranya kasih Tuhan memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Jadikan kami alat di tangan Tuhan untuk menebarkan kasih sayang Tuhan di dunia yang bersama-sama kami tinggali ini. Kami berdoa ya Bapa untuk keadaan dunia ini. Kami menantikan zaman baru, kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan cinta kasih sayang. Tapi ini semua juga Tuhan telah sediakan ketika kami semua dapat mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari itu. Kami berdoa untuk orang-orang yang kepada mereka Tuhan percayakan hikmat, kepemimpinan. Tuhan percayakan kepada mereka talenta, keahlian. Biarlah Engkau yang menolong supaya mereka semua juga dapat mengabdikannya, menolong sesama, membarui bumi ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, tidak hanya memikirkan diri sendiri, ibadah sendiri, melainkan juga bagaimana kami sebagai gereja
dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, dapat menghadirkan pengharapan itu. Khususnya untuk GKI Mangga Besar, dalam segala kelemahan keterbatasan kami, biarlah Tuhan yang menolong. Kiranya setiap aspek pelayanan yang kami upayakan untuk lakukan, Tuhan berkenan memberkati, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan ini dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tiliklah ya Bapa kami semua pada saat ini dalam rumah kami masing-masing, pergumulan dengan diri kami, dengan keluarga, dengan kehidupan ekonomi keuangan kami, dengan kesehatan kami, usia kami yang mungkin sekarang semakin lanjut. Biarlah Tuhan menopang kami dengan kekuatan yang berasal dari Engkau sendiri, sehingga kami mampu melihat dalam setiap momen itu sesuatu yang indah. Indah pada waktunya ketika Tuhan terus menguatkan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya ketika kami tidak tahu langkah hari esok yang harus kami tempuh, tapi tangan Tuhan, tangan yang perkasa, yang tidak terlihat itu akan terus menopang kami. Inilah doa-doa kami, ampuni yang tidak seturut dengan kehendak Bapa, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi, karena itu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang terang sesungguhnya, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu." Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tak terasa sekarang sudah memasuki awal tahun 2021. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, di mana kami dapat melewati tahun 2020. Walau banyak cobaan, tetapi Engkau terus memberkati kami, baik dalam kesehatan maupun materi. Ya Bapa, sekarang kami membawa sebagian dari berkat yang sudah Kau berikan pada kami. Dan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, dan berikan mereka hikmat dalam menggunakan persembahan ini. Dan Bapa, kami juga rindu Bapa untuk kami dapat mempersembahkan tubuh kami ini Bapa sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menghidupi tahun 2001 ini dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia
dan bahkan tinggal di dalam hati kita telah membarui kehidupan dan dunia ini, maka berdamailah dengan perubahan agar terangnya yang ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku yang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, tetaplah hari esok yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaruan dimanapun engkau berada, kini dan selamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya mewakili majelis jemaat, segenap anggota dan simpatisannya tentu mengucapkan selamat tahun yang baru. Semoga Anda, saya, kita semua semangat untuk menapakinya, semangat untuk menjadi berkat Tuhan. Nah, diingatkan kembali kepada kita semua, saudara-saudara, tanggal 3, berarti itu 2 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus partisipatif.
Kami tentu akan menyiapkan di sini melalui media online, dan tentunya juga kami berharap Sensora Murum yang sudah dibacakan atau Majelis Jemaat mengajak kita untuk bersensora murum pada hari Minggu yang lalu, itu dapat terus kita gunakan untuk mempersiapkan diri. Siapkanlah diri kita di rumah kita masing-masing untuk meja perjamuan, untuk roti dan air anggur, dan yang paling penting adalah sekeluarga kita boleh menyambut perjamuan kudus di awal tahun ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.